Halo, selamat datang teman-teman semua di mata kuliah pemodelan spasial. Selamat datang juga di YouTube channel saya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di mata kuliah pemodelan spasial. Kali ini kita akan masuk ke pembelajaran yang lebih dalam lagi. Kalau selama ini kita menggunakan bantuan Higgs di dalam kita mengelola data spasial, kali ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python untuk mengelola data spasial. Jadi bahasa pemrograman Python ini adalah satu bahasa yang cukup fungsional sekali ketika dia bertemu dengan data spasial, sehingga dapat dilakukan manajemen data, pengelolaan peta, ya, manipulasi peta, dan juga model-model atau algoritma-algoritma lain yang terkait dengan ruang atau spasial. Nah, di sesi yang pertama ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama adalah kita akan mengenal environment dari Anaconda, di mana Anaconda ini adalah sebuah platform yang di atasnya nanti bahasa pemrograman Python dapat kita jalankan dengan lebih mudah dan lebih menyenangkan, beserta dengan kita menggunakan editor nanti Jupyter Notebook ya. Jadi supaya kita juga nanti belajar melihat struktur dan juga alur pikir yang lebih baik. Kemudian nanti yang kedua, seksi kedua dari pembelajaran kita ini adalah kita akan membahas tentang basic Python dan juga bagaimana Python ini nanti kaitannya dengan pengelolaan data spasial. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah subscribe YouTube channel saya. Bagi yang belum, jangan lupa subscribe ya YouTube channel saya ini untuk mendapatkan banyak inspirasi dan juga banyak pengetahuan. Baik, teman-teman semua, kita akan memulai pembelajaran kita dengan terlebih dulu kita akan menginstal Conda atau Anaconda environment ini. Silakan teman-teman masuk ke masuk ke website dari Conda sendiri ya. Jadi kalian bisa download ya di Google gitu ya, download Anaconda ini ya. Nah, nanti kalian akan masuk ke ke website dari Anaconda di www.anaconda.com ya di sini. Nah, nanti kalian bisa download ini kalau OS kalian Windows, atau kalian bisa sesuaikan dengan OS kalian ya. Setelah di-download jangan lupa nanti setelah itu di-install ya. Baik. Sambil nunggu download dan install, teman-teman, saya akan sedikit menyinggung apa sih Anaconda itu ya. Jadi Anaconda itu adalah sebuah distribusi open source untuk Python dan juga R ya. R itu bahasa pemrograman yang dulu pernah kita bahas pada waktu kuliah di pemodelan simulasi, dan biasa digunakan dalam data science, machine learning, dan juga deep learning ya. Nah, Anaconda ini membantu dalam memudahkan pengelolaan dan penyebarluasan package library. Jadi pengelolaan, download ya, mencari resources yang digunakan di dalam bahasa Python kita dengan Anaconda itu gampang ya. Download package-package-nya, nah, itu jauh lebih mudah daripada ketika kita tidak menggunakan itu. Nah, ini tadi websitenya di www.anaconda.com. Silahkan Anda download dan Anda install. Baik, kalau sudah terinstall teman-teman, maka kalian bisa masuk di start menu kalian ya. Di start menu kalian ketik aja Anaconda gini. Kita menggunakan yang model command prompt saja ya. Kita tidak menggunakan navigator supaya kita lebih lancar menggunakan yang model command prompt. Nah, kita akan dapat seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah Anaconda prompt yang nanti akan kita gunakan untuk mengelola dan juga membuat lingkungan kerja kita, download package ya, mengaktifkan package, mengaktifkan beberapa fitur-fitur tambahan yang akan kita gunakan dalam bahasa Python nanti. Baik, yang pertama teman-teman, kita akan verifikasi instalasi ya. Ini untuk ngecek versi Conda kita ini versi berapa. Kalian bisa ketik Conda ya, kemudian straight ya seperti ini, kemudian V. Nah, nanti akan keluar ya, V-nya sudah lebih besar. Nah, nanti akan keluar Conda version 4.10.3. Misalnya ini adalah versi Conda yang saya install di PC saya gitu ya.
Pastikan ini sudah terdeteksi seperti ini, berarti instalasi tempat Anda sudah sukses. Baik, kita akan maju lagi satu langkah teman-teman. Yang pertama adalah kita sudah menginstal Conda. Yang kedua, kita akan membuat environment. Membuat environment berarti kita membuat lingkungan tempat kita nanti membangun aplikasi kita atau menganalisis aplikasi kita. Nah, Conda ini memungkinkan untuk membuat beberapa environment terpisah yang memiliki berbagai file package dan dependensiasinya sendiri yang terinstolir tanpa interaksi dengan environment lain. Jadi, misalnya saya membangun satu environment di mana di environment ini saya install Python yang versi sekian, misalnya. Saya install package-nya Python yang hanya ini saja. Nah, ini akan terisolir di dalam lingkungan Conda ini. Sementara nanti saya akan membangun lagi misalnya ya environment lain dengan Python yang versinya lebih tinggi misalnya, kemudian package-nya lebih lengkap. Dia tidak akan saling mempengaruhi. Sebaliknya di sana dikatakan dependensinya itu ada. Jadi tidak saling terikat tetapi saling berdiri sendiri. Nah, ketika pertama kali menggunakan Conda itu sudah ada environment default yang dinamakan base. That's why teman-teman kalian punya Anaconda Prom ini di depannya ada tulisan base-nya. Base ini berarti dia bawaan ya, bawaan dari Anaconda default. Nah, dalam mengerjakan satu project biasanya akan dibuat environment tersendiri untuk memisahkan package dan library yang digunakan pada project tersebut ya. Baik, kita akan membuat environment, tapi ini ada beberapa perintah, misalnya untuk melihat environment atau lingkungan yang sudah ada di dalam Anaconda kita itu apa saja. Kalian bisa ketik Conda spasi env spasi list gini ya, Conda spasi environment spasi list. Nah, ini kita akan melihat daftar environment yang sudah ada di di PC kita. Nah, ini baru ada base gitu ya. Nah, nanti ini punya saya kebetulan sudah saya buat namanya pemodelan spasial. Nah, nanti teman-teman bisa bisa membuat juga ya pemodelan spasial ini. Baik teman-teman semua, kita akan membuat environment baru. Kalau yang sudah saya buat ini namanya TF strip pemodelan spasial. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya adalah menggunakan seperti ini formatnya: Conda spasi create spasi strip name-nya, kemudian name projectnya apa, kemudian ini bisa diikuti dengan API seperti ini. Kemudian nanti setelah dieksekusi dia akan ada yes dan no ya, kita ketik yes. Baik, ini ada contoh teman-teman, Conda spasi create spasi strip n spasi tf strip pemodelan spasial. Berarti saya membuat satu environment namanya tf strip pemodelan spasial ya. Kalian bisa terserah kalian mau kasih nama apa, tapi punya saya namanya TF strip pemodelan spasial. Jadi kalian bisa ketik di sini Conda creator ya spasi n, misalnya saya kasih nama TF pemodelan spasial seperti ini. Kalau sudah di enter teman-teman, jadi kita menggunakan perintah Conda create strip n TF pemodelan spasial. Ini adalah perintah untuk membuat satu environment baru yang namanya pemodelan spasial. Nanti kalau keluar perintah yes or no, kalian ketik Y saja, berarti itu nanti otomatis akan dilanjutkan ke stage berikutnya. Oke. Baik, saya asumsikan kita sudah membuat ya TF pemodelan spasial atau whatever kalian mau kasih nama. Sekarang gimana caranya biar ini berpindah dari base ke yang sudah saya buat. Ini kan base mesinnya, environmentnya base bawaan. Saya mau membangun environment sendiri yang namanya pemodelan spasial. Berarti saya perlu mengaktifkan ini. Nah, perintah berikutnya adalah untuk aktivasi. Mengaktifkan environment, perintahnya adalah Conda spasi activate spasi nama projectnya. Ya, berarti Conda spasi activate spasi TF strip pemodelan spasial. Itu berarti nanti saya akan aktifkan pemodelan spasial saya seperti ini ya. Oke, kita kerjakan sama-sama. Conda spasi activate TF strip pemodelan spasial seperti ini ya.
Nah, otomatis nanti teman-teman di sini tidak lagi kita di lingkungan atau di environment-nya base, tapi kita sudah ada di environment-nya TF pemodelan spasial. Oke, silakan yang belum bisa mengikuti diulang lagi videonya sampai kalian bisa ya. Baik, kalau sudah kita akan lanjutkan. Setelah kita membuat lingkungan, maka selanjutnya yang akan kita kerjakan adalah kita juga bisa nanti menonaktifkan environment. Berarti nanti ketik aja Conda spasi deactivate gitu kan, berarti nanti yang yang TF main pemodelan spasial nanti akan deactivate, kemudian akan aktif kembali ke base ya. Nanti bisa dicoba, menghapus juga sama, nanti kalian bisa coba. Nah, sekarang environment sudah ada ya, jadi kita mulai dari Anaconda, kemudian kita create environment yang sifatnya dependent, yang punya kita sendiri, yang terisolir tadi. Nah, di atasnya kita akan install Python ya, kita akan install bahasa Python. Nah, ketika kita membuat sebuah environment baru, Conda akan melakukan instalasi Python yang sama ketika kita mengunduh dan menginstal Anaconda. Jika kita ingin menggunakan versi Python yang berbeda, misalnya Python versi 3.9, kita dapat membuat environment sendiri dan menentukan Python versi berapa yang kita inginkan, gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa membuat seperti ini, misalnya Conda create strip nama name spasi project B itu nama projectnya ya, kemudian Python 3.7. Berarti nanti di environment kita akan install Python yang versinya 3.7 ya. Baik, kita langsung aja seperti ini teman-teman. Kalian bisa ketik seperti yang ada di screen ini, Python strip m IP kernel install strip user strip name sama dengan TF strip pemodelan spasial ya. Kita akan menginstal secara default saja untuk Python-nya ya. Ini punya saya sudah saya install, berarti tidak perlu saya tulis, tapi punya Anda perlu Anda tulis Python kemudian spasi strip m spasi IP kernel spasi install spasi strip user spasi strip name sama dengan TF strip pemodelan spasial. Ini name dari environment kita. Oke, jadi itu tadi adalah cara untuk menginstal dari Anaconda environment dan juga versioning dari Python kita gitu ya. Ini kernel yang kita install. Oke, itu adalah satu preparation yang perlu kita siapkan untuk membangun atau membuat lingkungan tempat kita menyelesaikan dan melakukan eksekusi pemrograman kita. Baik, teman-teman boleh di pause dulu videonya untuk mengikuti pembahasan lebih lanjut. Ya, kita harus tuntas dulu untuk installingnya. Silahkan diinstal terlebih dulu. Baik, kalau sudah teman-teman, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang Jupyter Notebook dan Basic Python. Jadi Jupyter Notebook itu adalah kalau aku mau bilang adalah IDE-nya, Integrated Development Environment-nya. Jadi lingkungan tempat kita ngoding tetapi memiliki keunikan. Kalau biasa kita ngoding di NetBeans, kita biasa ngoding di VS Code. Nah, ini nanti ada perbedaan ya. Perbedaannya apa nanti kita akan lihat. Ya, itu namanya Jupyter Notebook. Notebook di sini tentu bukan laptop. Dia adalah buku catatan tempat kita ngoding, tapi juga nanti bisa untuk belajar gitu ya. Nanti kita lihat kelebihannya. Dan nanti kita akan membahas tentang section yang ketiga tentang basic dari bahasa pemrograman Python. Nah, ini outline kita, apa itu notebook, apa itu Jupyter Notebook, bagaimana menjalankan Jupyter, dan bagaimana menambahkan kernel, serta nanti di terakhir kita akan membahas tentang basic Python. Nah, yang pertama teman-teman yang perlu kita perhatikan sama-sama, apa sih notebook itu? Notebook adalah satu format file yang memiliki kombinasi kemampuan 3. Yang pertama, dia word processor, handle formatted text, seperti Microsoft Word ya. Jadi notebook itu seperti Microsoft Word. Tapi yang kedua, dia adalah a shell or kernel. Jadi dia itu selain seperti editor atau word processor, di dalamnya itu juga kita bisa
execute statement in a programming language that include output inline. Jadi kita juga bisa mengeksekusi bahasa pemrograman ya, khususnya Python tadi di notebooking. Jadi satu bisa buat processing, yang kedua bisa modding, dan yang kedua adalah bisa rendering engine ya, renders HTML in addition to plain text ya. Jadi dia bisa render ke bentuk HTML. Nah ini contohnya notebook itu seperti ini teman-teman ya. Jadi tempat kita ngoding Python menggunakan data spasial nanti kurang lebih seperti ini. Nah keuntungan atau kelebihan dari notebook ini apa teman-teman ya? Jadi satu dokumen yang menggabungkan penjelasan teori dengan coding yang bisa dieksekusi. Jadi kalau kalian biasanya ngerjain tugas ya, tugas dari saya terutama portofolio ngoding, itu kan biasanya kertas PDF ya, PDF, terus judulnya apa, penjelasannya apa, terus kotak isi codingnya gitu kan. Ya mirip seperti itu. Cuman kalau notebook itu selain dia based on text, dia juga based on code ya. Dia bisa ngoding kemudian dieksekusi, dijalankan dan seterusnya. Nah ini sangat ideal untuk satu mendistribusikan hasil riset ya, untuk menjelaskan ini bagian ini, bagian ini, bagian ini. Kemudian dokumentasi proses, instruksi dan praktik. Jadi kalau teman-teman nanti mau jadi asdos bisa pakai ini, pakai Jupyter Notebook ya. Nanti saya punya ide juga mungkin tahun depan atau semester depan saya tugas nanti lewat Jupyter Notebook aja ngumpulinnya ya. Jadi lebih enak gitu kan. Saya bisa baca, saya bisa run juga langsung gitu. Jadi nilainya enak gitu. Tutorial dan juga training. Nah, selain itu dia adalah sebuah lingkungan pembelajaran digital untuk computational thinking karena kita akan melihat alurnya seperti itu. Nah, Jupyter Notebook sendiri apa? Jupyter itu adalah first notebook ya, salah satu merek notebook yang support Mathematica 1.0 di tahun 88 ya. Jadi Jupyter Notebook is a part of Project Jupyter, non-profit to develop open source software, standard and services for interaction computing across dozens of programming language. Beginning with Jupyter ya. Jadi Jupyter itu adalah Julia, Python dan juga R. And now over 70 bahasa pemrograman support di Jupyter. Tapi bermula dari Julia, Python dan juga R gitu ya. Nah, cara menggunakan Jupyter Notebook itu seperti apa? Kemudian nanti kita akan jalankan sama-sama. Nah, ini secara skema itu seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti kita punya Anaconda atau Python platform yang sudah kita bangun. Kemudian di atasnya nanti ada notebook server ya, biasanya di localhost port 888. Kemudian ada Jupyter kernel for Python-nya ya. Nah, kemudian nanti ada interpreter bahasa Python ya untuk membaca coding dan ini nanti diinterpretasikan jadi apa gitu kan. Nah, kemudian terakhir ada web browser-nya. Web browser itu sebagai front end-nya ya, sebagai UI-nya untuk kita punya aplikasi. Nah, ini nanti jalan seperti ini. Ya, gini. Ini localbook. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa membaca sendiri untuk penjelasan lebih lanjut tentang Jupyter Notebook ini. Nah, berikutnya kita akan menjalankan beberapa perintah di dalam Jupyter Notebook ini. Nah, kita bisa kembali ke ini teman-teman, ke Jupyter Notebook kita bisa menggunakan perintah install ya. Jadi di sini di TF pemodelan spasial ini kalian bisa ketik perintah install notebook ya. Nah, perintahnya adalah kalian ketik pip install Jupyter seperti ini ya. pip install Jupyter seperti yang ada di sini ya. pip install Jupyter. Nah, ini berarti kita nanti pakai Python yang versi 2. Kalau kita mau pakai Python yang versi 3 ya pip3 install Jupyter gitu ya. Nah, nanti kalau sudah di enter kita akan terinstall dengan sendirinya untuk Jupyter Notebook kita. Nah, setelah terinstall nanti maka kita perlu menjalankan atau run Jupyter.
Perintahnya adalah Jupyter spasi notebook ya. Ini saya coba di sini. Jadi setelah terinstall, ini anggap aja sudah terinstall ya karena saya sudah install. Kalian ketik Jupyter notebook seperti ini. Kita tunggu beberapa menit. Nah, nanti dia akan minta kalian untuk milih browser yang mau digunakan ya. Tadi saya katakan bahwa UI-nya, user interface-nya saat sampai ke kita itu nanti berupa web browser seperti yang Anda lihat di layar Anda. Nah, ini namanya adalah UI untuk kita nanti membuat ini ya, teman-teman ya, membuat atau kita melakukan pengelolaan spasial menggunakan bahasa Python gitu. Oke, kalau sudah berikutnya adalah kita akan membuat notebook baru ya. Caranya di sebelah kanan ini ada new. Lalu kalian pilih environment-nya. Environment yang saya buat adalah atau tempat saya mengerjakan adalah di TF pemodelan spasial. Saya klik seperti ini. Nah, saya akan dapat seperti ini teman-teman. Ya, jadi kita akan melakukan coding ada di sini. Nah, tadi saya katakan dia selain word processing, ya, dia juga adalah kernel atau tempat kita ngoding, ya. Dia bisa mengeksekusi baris program yang kita ketikkan di sana. Nah, sebagai uji coba, teman-teman silahkan ketik tanda seru kemudian Python straight version. Nah, kalau sudah ini di run ya. Nah, nanti akan keluar hasilnya Python versi 39.11 yang terinstall di tempat kita. Misalnya seperti itu, ya. Jadi yang bisa kita gunakan seperti ini. Oke, misalnya kita menggunakan perintah yang paling pertama ketika ngoding ya, hello world. Di Python itu kita pakai print ya, teman-teman ya, print kemudian kita ketik hello world. Gini ya, tanpa titik koma karena dia bukan keluarga besar bahasa C, jadi tanpa titik koma nggak masalah. Ini di run ya, di run nanti ini outputnya hello world gitu. Kalau misalnya error nih ya, print saya kurang T gitu di run, nah ini nanti keluar error seperti ini ya gitu. Nah ini run, saya run. Oke, itu kenalan dengan dengan bahasa pemrograman Python. Tapi sebelumnya kita sudah menyiapkan environment, menyiapkan kernel, menyiapkan IDE-nya Jupyter Notebook ya, yang akan kita gunakan untuk menjalankan perintah-perintah yang nanti akan kita eksekusi. Oke, yang terakhir teman-teman, nanti kita juga bisa save ya, save and checkpoint. Kalian bisa ketik di sini save and checkpoint. Nah, nanti bisa di save ya. Misalnya save as, saya ketik namanya adalah latihan spasial 1. Lalu saya ketik save. Oke. Nah, nanti di sini latihan spasial 1. Oke. Gitu teman-teman tentang kenalan dengan Anaconda, dengan Jupyter Notebook ya. Juga dengan lingkungan yang akan kita gunakan nanti. Oke. Saya sampai di sini dulu. Setelah ini nanti kita akan masuk ke video yang kedua, penjelasan yang kedua tentang basic dari bahasa Python itu sendiri. Terima kasih, silahkan dicoba, silahkan diinstal, dan pastikan punya teman-teman bisa sampai seperti yang ada di layar ini. Oke, terima kasih.